Shalom Cornerstone Virtual Congregations. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semua di kelas perdana dalam kelas Training and Equipping. Di buku pertama kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Menuju Kemuliaan. Buku ini ditulis oleh almarhum Dr. Brian J. Bailey. Beliau adalah kakek rohani saya yang memuridkan Pastor Yan Tuk Yong sebagai spiritual papa saya. Nah, saya ajak semua saudara, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba bersyukur untuk semua Cornerstone Virtual Congregations yang datang dari bangsa-bangsa maupun juga dari seluruh Indonesia. Mereka menyatakan bergabung secara membership sebagai bagian dari keluarga besar Cornerstone. Kami bermaksud untuk menolong, memperlengkapi mereka. Dan karena itu kami menyediakan sebuah kelas training and equipping online yang bermaksud untuk memperlengkapi orang-orang kudus agar mereka selepas ini mengerjakan pekerjaan pelayanan di kota-kota, di tempat-tempat yang Tuhan tempatkan, Tuhan utus mereka. Mari berbicara dalam kelas perdana ini. Aku meminta kepada Bapa di surga untuk mencurahkan kepada kami semua, hamba-Mu yang mengajar dan semua anak-anak yang mendengarkan pesan ini, 7 rohu ya Tuhan. Rohu ya Tuhan, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Terutama hamba meminta hikmat, pengertian, dan pengetahuan untuk menerjemahkan isi hati ini, yang adalah isi hati Tuhan, dan mereka yang mendengarkan, mereka beroleh pengertian akan firman Allah. Mari berbicara, kami semua akan diajar oleh Roh Kudus, pakai bibir, mulut, lidahku untuk itu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Semua orang percaya katakan amin, amin. Nah saudaraku, saya ajak Bapak Ibu semua saudara melihat dengan saya dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya sangat mendorong kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, sepanjang kelas ini sediakan Alkitab Bapak dan Ibu, dan juga siapkan alat tulis untuk mencatat. Sebab nanti di setiap kelas berakhir akan ada ujian yang kami akan kirimkan juga secara online. Dan Bapak dan Ibu saudaraku diminta untuk kembali mengirimkan jawaban kepada kami. Jika Anda telah mengirimkan jawaban dan kemudian kami mengoreksinya, maka ketika Anda dinyatakan lulus, Brother Sisters, Anda akan pergi ke kelas yang berikutnya. Nah, mari kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan ayat yang ke-6 saudaraku.
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau Anda membaca 1 Korintus pasal 10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33, sebenarnya Rasul Paulus sementara memberikan sebuah catatan rangkuman tentang peristiwa perjalanan bangsa Israel ketika mereka start dari Mesir dan selanjutnya mereka menembusi perjalanan panjang selama kurang lebih 40 tahun. Mereka diputar di padang gurun, dan generasi pertama yang dipimpin oleh Musa, mereka tewas di padang gurun, termasuk Musa tidak mendapatkan anugerah Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian, dan menggenapi seluruh rencana Allah. Di dalam narasi 1 Korintus pasal 10, Rasul Paulus menjelaskan dengan terang benderang alasan-alasan kegagalan mereka. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu semua memperhatikan dengan saya secara serius di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6, lihat Alkitab Anda. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebuah pasal yang terdiri dari 33 ayat. Dan kemudian secara terencana, terstruktur, pernyataan ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjalanan bangsa Israel adalah merupakan contoh dan teladan bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan di akhir zaman. The brothers sisters, hidup ini sebuah perjalanan. Dan ini adalah sebuah perjalanan siarah. Karena hidup ini sebuah perjalanan, maka kita benar-benar harus mempersiapkan diri untuk berjalan ke arah tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, saya ajak Anda semua membuka dengan saya kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua. Buka Alkitab, brothers sisters. Tuliskanlah visi itu dan buatkan hal tersebut menjadi jelas. Saya pikir saya harus membaca terjemahan LAI terlebih dahulu. Saya ajak Bapak dan Ibu sebab ternyata yang punya versi saya tadi adalah terjemahan
langsung yang saya terjemahkan dari terjemahan King James. Saya ajak Anda melihat dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh LAI, Habakuk 2 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kalau saya baca dalam terjemahan King James, yang kemudian saya terjemahkan secara langsung, Habakuk 2 ayat 2 berkata seperti ini. Tuliskanlah visi itu dan buatkan hal tersebut menjadi jelas pada kertas catatan. Begitu seseorang berlari, bahwa ia bisa membaca hal tersebut. Hidup ini sebuah perjalanan dan kita harus memulai perjalanan ini dengan sebuah visi. Visi akan membuat kita mampu untuk melihat melebihi pengalaman rohani kita saat ini. Visi akan memantapkan arah hidup dan tujuan kita. Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata, Amsal 29 ayat yang ke-18. Saya ajak brother sisters membuka Amsal 29 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Alkitab King James yang kemudian saya terjemahkan dengan lurus secara langsung berkata, di mana tidak ada visi atau visi yang progresif, orang akan binasa. Sesungguhnya kematian seseorang yang paling fatal bukan kematian jasmani ini pada saat seseorang meninggal. Tapi kematian yang paling fatal itu dimulai pada saat seseorang menjalani kehidupan pemercaya sebagai orang-orang percaya, di mana mereka memulai tanpa visi. Nah, tanpa visi ke depan, orang-orang akan bergerak dengan tanpa tujuan melewati hidupnya. Sebab itulah sangat penting bagi kita untuk memulai dengan visi. Stephen Covey menulis sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul 7 Kebiasaan, 7 Habits. Dia mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Dia berkata, memulai dengan gambaran akhir. Memulai dengan akhir. Start with the end. Nah, kita harusnya menyadari bahwa karena hidup ini sebuah perjalanan, kita hanya akan pergi ke sebuah tempat di mana kita rencanakan. Mengapa kelas training and equipping online ini dibuat dan startnya hari ini? Karena Roh Kudus memberikan inspirasi kepada saya untuk menolong orang-orang kudus yang lain yang tinggal di luar Bali, yang berkomitmen sebagai members dengan kami yang kami sebut sebagai Cornerstone Virtual Congregations, bagi jemaat lokal yang tinggal di Bali, yang kami gembalakan di Bali, dan juga di cabang-cabang yang lain kami menyebutkan mereka sebagai Cornerstonians atau bangsa Cornerstone. Maka bagi Bapak dan Ibu yang tinggal di bangsa yang lain, tinggal di kota yang lain di mana belum ada cabang dari Cornerstone Church, GBI Cornerstone, maka kami menyebutkan Anda sebagai bangsa Cornerstone di dunia maya atau Cornerstone Virtual Congregations. Nah, mengapa ini dimulai hari ini? Sederhana. Sebab saya merencanakannya. Hidup ini sebuah perjalanan. Dan kita tidak akan pernah pergi ke sebuah tempat jika kita tidak pernah merencanakannya. Nah, saudara, kita sementara hidup di hari-hari yang terakhir. Alkitab menjelaskan bahwa di hari-hari yang terakhir ini akan banyak orang yang tidak mengerti. Mereka dibutakan. Makanya demikian jahat kehidupan hari-hari ini. Kita menyaksikan banyak orang-orang percaya yang jatuh dalam dosa,
termasuk juga banyak hamba-hamba Tuhan. Nah, brothers sisters, perjalanan Israel, mereka memulai dari Mesir. Saya mendorong Anda semua, jika Bapak dan Ibu mau membeli buku ini, Anda bisa mengirimkan pesan kepada kami menuju kemuliaan Dr. Brian J. Bailey, dan kami akan membantu Anda untuk membeli buku ini. Di dalam buku ini, semua yang tadi saya jelaskan itu sudah tertulis. Ini adalah buku panduan dalam buku pertama Menuju Kemuliaan. Nah, di dalam buku Menuju Kemuliaan, Dr. Bailey menyampaikan tentang etape-etape perjalanan rohani mereka yang di perjalanan jasmani bangsa Israel, yang sebenarnya merupakan gambaran dari perjalanan rohani kita. Kita tahu kemudian bahwa sesudah Yusuf meninggal, maka bangsa Israel hidup di tanah Goshen. Ketika Yakub pergi ke Mesir pada saat terjadi kelaparan besar di tanah Kanaan, dan kita tahu bahwa Yusuf telah memerintah sebagai mangku bumi atau perdana menteri di sana. Maka kemudian dalam kesepakatan berkat yang diberikan oleh Firaun, Yakub dan ke-11 saudaranya beserta istri dan anak-anak mereka ditempatkan di sebuah tempat yang bernama tanah Goshen. Dan selama kurang lebih 400 tahun mereka tinggal di Mesir. Setelah kemudian Yusuf meninggal, maka muncul Firaun yang baru yang juga tidak mengenal Yusuf. Maka kemudian Israel dijajah dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Karena demikian kerasnya penindasan itu, maka kemudian mereka berteriak. Dan Tuhan Allah Israel, Elohim, El Adonai, mendengarkan teriakan mereka dan membangkitkan seorang yang bernama Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah, mari kita memulai dengan pemaknaan rohani. Mesir adalah gambaran dari dunia atau kedagingan. Ini sebenarnya merupakan gambaran dari kehidupan orang percaya pada saat orang percaya belum mengalami kelahiran baru. Sebelum kita bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, even kita lahir sebagai seorang Kristen sekalipun, maka kita sesungguhnya tinggal dalam kegelapan. Dan sudah seseorang mengambil keputusan bertobat, lalu kemudian dia dibaptis secara selam, maka pada saat itulah sesungguhnya orang itu mengalami kelahiran baru dan kehidupan Mesir ditinggalkan. Nah, dalam perjalanan kemudian, brothers sisters, mereka menempuh perjalanan setelah 10 tulah Tuhan kirimkan atas Mesir dan diakhiri dengan tulah ke-10, yaitu pembunuhan terhadap semua anak sulung Mesir. Tuhan memerintahkan kepada mereka lewat Musa, Nabi Allah, untuk menorehkan darah anak domba di palang pintu rumah orang-orang Israel. Maka selanjutnya malaikat Tuhan melebarkan sayapnya di tanah Goshen, dan ketika terjadi pembunuhan massal kepada semua sulung di Mesir, perlindungan Tuhan sempurna karena ada tanda Taf, abjad Ibrani Taf, yang sebenarnya merupakan simbolik dari lambang cross atau salib. Nah, brothers sisters, mari Anda perhatikan selanjutnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan
dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dibaptis dalam laut. Jadi setelah kemudian mereka keluar dari Mesir, genap di hari yang ke-8, mereka sampai di Laut Merah. Dan kita tahu kemudian Tuhan membuat sebuah mujizat yang sangat ajaib. Orang-orang Israel melintasi Laut Merah setelah Laut Merah terbelah menjadi dua. Nah, Rasul Paulus memberikan pemaknaan rohani bahwa sebenarnya peristiwa tersebut dalam ayat yang kedua, Alkitab berkata, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sejak mereka melintasi Laut Merah, maka yang terjadi kemudian kita tahu dalam konteks latar belakang peristiwa ini, seluruh tentara Mesir termasuk kereta-kereta Firaun ditenggelamkan oleh Tuhan di dalam Laut Merah. Karena itu brothers sisters, langkah kedua setelah orang mengambil keputusan untuk lahir baru, ialah mereka harus pergi ke baptisan selam. Jadi dari Mesir mereka pergi ke tempat yang kedua, yaitu Laut Merah. Dan dalam Laut Merah mereka dibaptis. Inilah perlambangan dari baptisan selam. Sesudah mereka dibaptis, Mesir, Firaun, yang juga adalah gambaran, Firaun yang adalah gambaran dari kuasa-kuasa dunia yang mengikat, dari kuasa-kuasa kegelapan, itu ditenggelamkan. Jadi sangat penting bagi seseorang, jika Anda telah mengambil keputusan untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bertobat, maka Anda harus pergi ke tahapan kedua, itu tahapan baptisan selam. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian-bagian belakang. Saya sampai di titik ini dulu. Kemudian brothers sisters, setelah itu kemudian, maka mereka menjalani perjalanan mereka selanjutnya, dan mereka tiba di bulan ketiga. Mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Gunung Sinai. Hal yang ketiga ialah mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai, brothers sisters? Yang terjadi di Gunung Sinai ialah mereka mengalami pengalaman yang disebut sebagai pengalaman baptisan Roh Kudus. Mereka mengalami pengalaman disebut sebagai pengalaman baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, tempat yang ketiga adalah mereka melintasi sebuah tempat yang bernama Gunung Sinai. Nah, mari saya mengajak Anda untuk melihat peristiwa yang sangat penting ketika mereka tiba di Gunung Sinai, yang adalah merupakan gambaran dari pengalaman baptisan Roh Kudus. Marilah dengan saya kitab Keluaran pasal 19, saya menyampaikan semacam gambaran awal kepada brothers sisters untuk melihat pengalaman ketiga mereka sampai di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang
pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan. Nah, brother sisters, Anda perhatikan sekarang lompat dengan saya di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya ingin memotret sebuah peristiwa yang sangat penting. Ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat yang ke-18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Nah, brother sisters, tadi saya telah menyatakan bahwa Israel tiba di gunung Sinai tepat pada bulan ketiga. Nah, dalam tradisi Israel, Israel memiliki 7 perayaan atau 7 festival utama. Festival yang jatuh pada bulan ketiga bernama Festival Pentakosta. Jadi sebenarnya ketika mereka tiba di Gunung Sinai adalah gambaran dari peristiwa Festival Pentakosta. Nah, jika Anda ingin mengerti Festival Pentakosta, maka kita harus pergi ke dalam buku Kisah Rasul pasal yang kedua. Sekali lagi, peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama, terutama perjalanan mereka secara fisik, adalah gambaran dari peristiwa yang harus kita jalani secara rohani atau perjalanan rohani. Hidup ini sebuah perjalanan dan ini adalah sebuah perjalanan siarah. Nah, Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kalau Anda baca dengan teliti, Anda tahu bahwa peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua adalah peristiwa penggenapan dari apa yang terjadi dalam peristiwa ketika mereka berada di Gunung Sinai. Nah, di dalam pasal kedua ayat pertama dan ayat yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua sebenarnya adalah merupakan penggenapan dari apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran yang tadi menjelaskan tentang peristiwa Pentakosta terjadi dalam konteks perjanjian lama. Apa yang terjadi ketika lidah-lidah api turun dan kemudian bangsa Israel yang pada saat itu mereka berkumpul untuk memperingati perayaan Pentakosta, karena Pentakosta merupakan salah satu dari 7 festival paling utama. Maka kita tahu kemudian ketika Petrus bangkit berdiri, maka kemudian Petrus memberitakan firman, dia berkhotbah, dan setelah peristiwa itu, maka Roh Kudus turun memenuhi mereka. Atau lebih tepatnya, ketika mereka berkumpul pada saat itu, maka Roh Kudus kemudian turun memenuhi mereka. Lalu kemudian Petrus berkhotbah. Dan setelah Petrus berkhotbah, Petrus menyampaikan bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut ketika kemudian orang-orang Israel
yang merupakan diaspora Israel yang mereka tinggal di Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia dan selanjutnya. Mereka dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru yang adalah merupakan bahasa roh. Nah, brothers sisters, mari saya ajak Anda pergi ke konteks perjanjian lama. Sangat penting untuk Anda pahami bahwa sesudah peristiwa yang terjadi dalam kitab Keluaran, waktu peristiwa di Gunung Sinai tadi, maka kemudian mereka akan memasuki sebuah perjalanan baru, yaitu perjalanan ke padang gurun. Jadi tempat yang berikut, tempat yang keempat yang mereka jalani ialah padang gurun. Nah, padang gurun adalah merupakan gambaran dari ujian dan cobaan yang akan dihadapi oleh setiap orang percaya. Saya sungguh-sungguh mengingat pernyataan dari almarhum Dr. Billy Graham. Pendeta Dr. Billy Graham pernah berkata bahwa ketika seseorang mengalami kelahiran baru, maka pada saat itu sesungguhnya dia sementara memproklamasikan dirinya secara terbuka untuk terlibat dalam peperangan rohani dengan kuasa-kuasa gelapan iblis dan kerajaannya. Nah, brothers sisters, Anda perlu memahami ini bahwa Yesus sendiri dituntun ke padang gurun. Nah, sesudah kita mengalami kelahiran baru, kita akan banyak mengalami proses di mana kita akan diuji dalam ujian-ujian tertentu yang dengan maksud supaya kita dikuduskan, kita disucikan. Tetapi sebelum bangsa Israel pergi ke padang gurun, Tuhan memberikan sebuah piranti, sebuah peralatan ilahi yang bernama baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus diberikan sebelum seseorang pergi ke padang gurun, sebab baptisan Roh Kudus menjadi sangat penting bagi orang-orang percaya. Baptisan Roh Kudus akan memberikan kemampuan ilahi kepada mereka. Saya akan membahas itu satu persatu nanti di bagian penjelasan berikutnya. Mari kita pergi terlebih dahulu. Bapak Ibu, dear brothers sisters, mereka berputar-putar selama kurang lebih 38 tahun. Karena pemberontakan mereka di padang gurun, karena ketidaktaatan mereka. Jadi mari saya beritahu sebuah kebenaran ini, bahwa jika kita tidak taat, jika kita tidak mengikuti semua ketentuan-ketentuan ilahi dalam perjalanan kehidupan iman kita, maka Tuhan akan membawa kita dan memutar-mutar kita, sehingga kita akan terus berputar-putar dalam kebingungan. Janji-janji Tuhan yang harusnya kita genapi dalam waktu yang sangat singkat. Brothers sisters, Dr. Billy berkata bahwa seharusnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu hanya ditempuh kurang lebih 1 tahun, dengan asumsi mereka membawa 3 juta orang Israel yang keluar pada saat itu, ditambah dengan anak-anak dan juga binatang, sebab bangsa Israel bangsa peternak, harusnya ditempuh hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi karena ketidaktaatan mereka, mereka diputar di padang gurun selama 38 tahun. Lalu Tuhan membinasakan mereka dan tinggal hanya 2 orang di generasi pertama, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mereka mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga mereka bisa melintasi sungai Yordan dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, mari kita melangkah selanjutnya, brothers sisters. Dari padang gurun 38 tahun lamanya mereka diputar-putar, dan selanjutnya mereka dibawa pergi ke sebuah tempat yang bernama Sungai Yordan.
Nah, apa yang terjadi, brother and sisters? Saya akan menjelaskan ini panjang lebar di bahasan selanjutnya. Tapi mari saya kasih overview sebentar, pandangan umum kepada Anda. Sungai Yordan adalah gambaran dari kematian daging. Ini gambaran dari penyaliban terhadap kehidupan semua yang daging. Karena itu ketika mereka melintasi sungai Yordan, mereka sampai di tanah perjanjian, maka kemudian Yosua meminta kepada semua anak-anak Israel yang mereka memang belum disunat karena mereka lahir di padang gurun, mereka kemudian disunat. Inilah gambaran dari sunat rohani. Dan selanjutnya pada sistem mereka masuk ke tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian mereka tinggal selama cukup waktu panjang sejak Yosua memimpin. Yosua membawa Israel masuk dan Yosua meletakkan tabut perjanjian yang adalah gambaran dari hadirat Allah ditempatkan di ibu kota pertama Israel yang bernama Silo. Dan di Silo kemudian kemuliaan Tuhan tinggal. Lalu mereka diperintahkan oleh Yosua untuk menduduki satu persatu tanah perjanjian. Tetapi kita tahu kemudian bahwa sampai dengan Yosua menjelang meninggal, seluruh tanah perjanjian belum bisa diduduki. Yosua menjadi marah dengan mereka. Mari kita perhatikan kitab Yosua, kita lihat gambaran dari peristiwa tersebut. Di dalam Yosua pasal yang ke-23. Yosua pasal 23. Ini peristiwa sudah menjelang kematian Yosua. Lama setelah Tuhan, Yosua pasal 23 ayat pertama, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, ayat yang kedua, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu, seperti yang semua bangsa yang telah dikulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Brother sister, jika Anda memperhatikan narasi ini selanjutnya, Yosua memberikan sebuah peringatan di hari-hari terakhir kepada Israel bahwa seluruh tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan janjikan ada 10 nations, 10 suku bangsa yang menjadi warisan kepada anak cucu Abraham, itu belum diduduki. Yosua meninggal, dan kemudian kita tahu kemudian bahwa sesudah itu bangsa Israel hidup dengan tidak takut akan Tuhan. 13 hakim silih berganti memerintah di Israel. Mereka berontak melawan Allah Israel. Mereka juga kemudian mulai bersepakat untuk menyembah dewa-dewa kesia-siaan dari 10 bangsa asing yang ada di sekitar tanah perjanjian, terutama 7 bangsa asing yang ada di sekitar Yerusalem, tanah perjanjian itu. Maka kemudian Tuhan menjadi sangat murka kepada mereka. Tetapi di dalam masa-masa itu, Tuhan membangkitkan hakim-hakim tertentu. Dan ketika hakim-hakim hidup dalam takut akan Tuhan, maka keamanan ada pada seluruh Israel. 13 hakim silih berganti memerintah. Dan Israel benar-benar terpuruk. Dalam keadaan yang demikian,
maka mereka kemudian meminta raja. Dan kita tahu sejak awal Tuhan memanggil Israel bukan untuk menjadi sebuah bangsa yang dipimpin oleh raja manusia. Tuhan ingin menjadikan mereka sebagai sebuah kerajaan imam, di mana Tuhan berfungsi sebagai raja dan Israel berfungsi sebagai umat kerajaan. Tapi ketika mereka menolak itu, mereka mendesak kepada Samuel sebagai hakim pada masa itu. Dan kemudian Tuhan memberikan izin kepada mereka untuk memenuhi permintaan mereka, yaitu mereka minta raja. Dan kita tahu kemudian dalam catatan Alkitab bahwa Saul terpilih menjadi raja. Dan setelah Saul terpilih, Saul tidak menghormati Tuhan. Pada masa pemerintahan Saul, Saul tidak menghormati Tuhan. Diawali oleh ketidaktaatan Imam Eli. Maka Hofni Pinehas yang merupakan anak-anak Imam Eli itu mati terbunuh oleh orang-orang Filistin. Dan kemuliaan Tuhan itu pergi meninggalkan Israel. Nah, brother sisters, setelah kegagalan Saul, Tuhan menggantikan seseorang yang sangat diurapi yang bernama Raja Daud. Nah, Raja Daud lalu kemudian memerintah Israel dan dia kemudian menggenapi semua rencana-rencana yang telah Tuhan janjikan atas mereka. Lalu Raja Daud kemudian menduduki sebuah bukit kecil yang bernama Bukit Yebus. Karena tanah Kanaan itu terutama Yerusalem diduduki oleh sebuah suku bangsa yang sangat kuat. Dan mereka memiliki markas besar pemerintahan mereka di sebuah bukit yang bernama Yebus. Bukit yang bernama Bukit Yebus. Dan setelah Daud menduduki bukit itu, Daud menggantikannya menjadi nama Bukit Sion. Nah, saya ajak brother sisters untuk kembali ke kitab Keluaran sebentar. Saya ajak Anda untuk melihat dengan saya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ketika Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut berau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan mulia, karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Narasi Keluaran pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27 adalah sebuah narasi nyanyian profetik yang dinyanyikan oleh Musa dan juga oleh Miriam ketika mereka baru melintasi Laut Merah. Perhatikan ayat yang 21. Ayat yang ke-21. Dan menyanyilah Miriam, memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Nah, brother sisters, saya ajak Anda untuk menyaksikan dengan serius sebuah ayat yang sangat ilahi, yang memberitahukan tentang destinasi perjalanan hidup mereka yang diucapkan oleh Musa hamba Allah itu. Saya ajak Anda untuk melihat dengan saya di dalam kitab Keluaran pasal 15.
Di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Ingat bagian pengantar yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka baru saja tiba di Gunung Sinai nanti itu pada bulan yang ketiga, dan mereka melintasi Laut Merah itu genap hari yang ke-8. Di dalam hari ke-8 ketika mereka berhasil melintasi Laut Merah, kemudian Tuhan memberikan sebuah visi tentang destinasi akhir tujuan perjalanan kehidupan orang-orang Israel. Bukan cuma masuk ke tanah perjanjian, tapi ayat 17 berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka dan mencangkokkan mereka di gunung yang kudus. Gunung itu adalah gunung tempat kediaman Allah. Gunung yang Tuhan dirikan dengan tangan Tuhan sendiri yang bernama Gunung Sion. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tanah Kanaan itu baru berhasil diduduki 400 tahun kemudian ketika Daud memerintah. Dan Daud berhasil memukul kekuatan orang-orang Yebus. Lalu kemudian dia mendirikan sebuah istana yang sangat indah di Gunung Sion. Saya pernah pergi ke sana dan saya menemukan keindahan dari sisa-sisa istana Raja Daud yang telah digali dan ditemukan. Jadi brother sister, sebenarnya Tuhan memanggil orang-orang Israel untuk mereka melintasi sebuah pengalaman perjalanan panjang sehingga mereka tiba di Gunung Sion yang kudus, yang merupakan tujuan akhir orang-orang Israel dibawa ke dalam perjalanan mereka. Nah, brother sister, ingat sekali lagi, Alkitab berkata bahwa perjalanan mereka merupakan contoh dan teladan bagi kita. Nah, mari saya ajak Anda melihat sebentar dengan saya sebuah ayat terakhir dalam pemandangan Wahyu 14. Ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama. Sambil Anda mempersiapkan Wahyu pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, kitab Wahyu adalah sebuah kitab pewahyuan tentang akhir zaman. Rasul Yohanes melihat pemandangan-pemandangan yang akan terjadi di akhir zaman yang sementara ini kita masuki. Di awal atau di permulaan penderitaan ini dengan virus COVID-19. Nah, saya ajak Anda untuk melihat sebuah pemandangan di surga, di mana Rasul Yohanes diangkat untuk melihat pemandangan ini di tahta Bapa. Mari saya ajak Anda untuk melihat ini dalam Wahyu pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Perhatikan ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 140.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Tadi saya menyampaikan bahwa setelah 400 tahun kemudian, Daud mendirikan istana pemerintahan sebagai markas besar pemerintahan Daud di sebuah bukit yang bernama Bukit Sion. Nah ternyata brothers sisters, di surga kelak nanti, dan hari ini ada di surga, sebuah gunung yang bernama Gunung Sion. Jadi secara fisik di Israel jasmani hari ini ada Gunung Sion. Tetapi juga di surga ada sebuah gunung yang bernama Gunung Sion. Dan Alkitab memberitahukan secara jelas bahwa anak domba Allah itu berdiri di Bukit Sion. Artinya Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, memerintah bersama-sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama Bapa dan Roh Kudus. Tritunggal itu, mereka memiliki markas besar di surga. Dan ternyata di gunung itu Alkitab memberitahukan bahwa hanya terdapat 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Apakah Gunung Sion di surga? Gunung Sion di surga adalah merupakan markas besar surga. Mari saya kasih gambaran dengan sangat cepat. Surga itu sangat luas. Bayangkan Indonesia dari ujung Merauke di timur sampai ujung barat di Sumatera, tepatnya di Aceh. Itu di Pulau Sabang. Dan bentangan yang luas ini, markas besar pemerintahan Indonesia itu ibu kotanya bernama Jakarta. Dan pusat pemerintahan Republik Indonesia itu bertempat di sebuah jalan yang bernama Jalan Merdeka. Di mana hari ini Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, memimpin bangsa ini. Nah, surga sangat luas. Itu akan saya bahas nanti di bagian belakang dalam buku-buku selanjutnya. Dan ibu kota surga bernama Yerusalem baru. Sementara pusat pemerintahan surgawi itu, Tritunggal yang kudus itu, bertakhta di Gunung Sion rohani yang kudus. Nah, brother sisters, dengarkan ini. Perjalanan Israel adalah merupakan contoh dan teladan bagi kita. Mil-mil yang telah mereka lewati adalah merupakan gambaran dari perjalanan rohani yang harus kita lewati. Mereka mulai dari Mesir. Mesir adalah gambaran dari semua kehidupan keduniawian, kedagingan, dan semua akibat Mesir itu akan menuju kepada maut. Sebab itu kita harus mengambil langkah keputusan berikutnya, maju ke pengalaman Laut Merah. Di Laut Merah Israel dibaptis di bawah awan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang kedua. Karena itu sangat penting bagi kita semua orang percaya, jika Anda telah mengambil keputusan untuk bertobat, maka langkah berikut yang harus Anda jalani adalah Anda harus pergi ke baptisan selam. Sebab di sana semua kutuk dosa ditenggelamkan. Kehidupan Mesir dan Firaun yang adalah merupakan gambaran dari kehidupan keduniawian itu berakhir ketika Israel ditenggelamkan di dalam Laut Merah yang adalah gambaran dari baptisan selam. So brothers sisters, di akhir kelas ini saya ingin menjumpai Anda semua yang belum mengambil keputusan untuk dibaptis Islam. Ambillah keputusan untuk dibaptis Islam, saudaraku. Ambillah keputusan untuk dibaptis Islam. Di dalam buku-buku selanjutnya kami akan membahas dengan sangat detail kenapa Anda harus mengambil keputusan untuk dibaptis Islam. Dan selanjutnya mereka pergi ke tempat yang ketiga. 3 bulan pertama mereka tiba di Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah merupakan gambaran dari baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus diberikan sebelum pengalaman padang gurun untuk menolong orang-orang percaya. Jika kita memasuki pengalaman ujian dan cobaan, kita berbicara dalam bahasa roh.
kita speaking in tongues, kita berbicara dalam bahasa roh, dan pada saat itu kita akan mendapatkan kasih karunia ilahi yang luar biasa. Bahagian ini akan kita bahas lebih dalam di catatan-catatan selanjutnya dalam kelas berikutnya. Dan selanjutnya, brother sisters, dari situ mereka melintasi padang gurun. Selama 38 tahun mereka berputar-putar di padang gurun sebagai akibat dari pemberontakan mereka, penolakan mereka. Jadi karena itu ketika Anda mendengarkan kelas ini, saya bermaksud kepada Anda semua supaya Anda benar-benar mengambil keputusan untuk mengikuti semua jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan firman. Jika tidak, maka kehidupan Anda akan diputar-putar di padang gurun. Tetapi sebelum itu mereka dibaptis oleh baptisan Roh Kudus. So brother sisters, saya ajak Anda semua untuk mengambil keputusan dibaptis, minta kepada Tuhan untuk Tuhan baptis saya dengan baptisan Roh Kudus. Lalu 38 tahun mereka camp, generasi yang lain meninggal, 2.988 orang meninggal, termasuk pemimpin besar mereka Musa meninggal. Dan setelah itu kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Joshua. Dan selama 400 tahun mereka menduduki tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah merupakan gambaran dari janji-janji Tuhan. Tetapi semua janji Tuhan itu harus diambil dengan cara perebutan peperangan. Itulah sebabnya kenapa kehidupan kekristenan itu sangat keras. Kehidupan kekristenan itu sangat dipenuhi dengan berbagai macam ujian. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, gunung-gunung, persoalan-persoalan, raksasa-raksasa, penghalang-penghalang. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan selanjutnya 400 tahun mereka bergumul. Tanah perjanjian tidak berhasil diduduki. Sampai kemudian baru pada saat Daud memimpin, mereka berhasil menduduki Gunung Yebus yang kemudian Tuhan memberikan inspirasi kepada Daud untuk menggantikannya menjadi Gunung Sion. Nah, brother sisters, perjalanan mereka adalah merupakan contoh dan teladan bagi kita. Jangan berhenti. Ketika Anda sudah lahir baru, Anda sudah dibaptis, Anda harus punya kerinduan untuk dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Setelah itu jalanilah perjalanan kehidupan ini dengan antusias. Jalanilah perjalanan kehidupan kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan tanpa memberontak, maka Anda akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan mari tetapkan perjalanan kehidupan kita mulai dengan akhir. Sion adalah merupakan panggilan terakhir hidup orang percaya. Sebab itu di GBI Cornerstone Bali, di markas besar ini, karena brother sister sudah bergabung dengan kami menjadikan Sion sebagai visi terakhir kehidupan kami yang kami sebut sebagai visi tentang Sion. Adalah panggilan kekekalan dalam kehidupan kami. Kami menyatakan visi Cornerstone. Mari ucapkan dengan saya bersama-sama. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Menjadi serupa seperti Kristus. Sampai tinggal dalam kekekalan di Bukit Sion. Ucapkan ini sekali lagi. Menjadi serupa seperti Kristus sampai tinggal dalam kekekalan di Bukit Sion. Kami tidak mau berhenti di baptisan Islam. Kami tidak mau berhenti di baptisan Roh Kudus. Kami tidak mau berhenti sekedar kehidupan pengalaman ujian di padang gurun. Kami juga tidak puas dengan pengalaman kehidupan diberkati di tanah perjanjian. Tujuan Cornerstone ialah ingin mengantarkan Anda untuk pergi tinggal di dalam kekekalan di Bukit Sion, berhadapan muka dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong Anda hari ini untuk menetapkan kehidupan Anda, memulai perjalanan secara kehidupan rohani Anda dengan menjadikan Sion sebagai tujuan akhir kehidupan Anda. Yesaya berkata, lahirkanlah bangsa-bangsa di Sion. Jika Anda ingin menjadikan Sion sebagai tujuan akhir kehidupan Anda, sebagaimana Cornerstonians, sebagai ayah visi dalam rumah ini, saya ingin mendorong Anda untuk mengucapkan doa kudus, melahirkan Sion di hati Anda, sehingga Anda akan menjadikan Sion sebagai tujuan akhir kehidupan kita. Kita tidak sekedar pergi ke surga, tapi kita ingin pergi
ke tempat paling terhormat di puncak gunung di mana Tritunggal Allah yang kudus tinggal di sana. Jika Anda bersepakat dengan saya dan Anda berkata, Pendeta Henry, Pastor Henry, saya ingin menjadikan Sion sebagai bagian dari tujuan dari kehidupan Anda. Taruh tangan di dada Anda dan mari ikuti doa saya. Tutup mata, brothers and sisters, tutup mata. Ini momen yang sangat spesial. Tuhan akan menjadikan ini sebagai bagian dari visi akhir kehidupan Anda, sehingga Anda hidup dengan sebuah tujuan yang sangat jelas di dalam perjalanan secara kehidupan Anda. Letakkan tangan di dada dan tutup mata, dan mari ucapkan doa yang saya ucapkan. Bapa di surga, aku berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah Engkau utus ke muka bumi yang menebus dosa-dosaku. Aku minta ampun atas semua dosa dan pelanggaranku. Ampuni dosa kakek nenekku. Ampuni dosa ayah dan ibuku. Dan juga ampuni dosaku secara pribadi. Aku bertobat dan meninggalkan jalan-jalan kehidupan yang salah. Dan aku mohon, catat namaku dalam buku kehidupanmu. Tetapi lebih daripada itu, hari ini aku telah mendengarkan pelajaran ilahi tentang Sion. Bahwa Yesus Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga dengan kumpulan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa asing. Sebanyak 144.000 mereka tinggal di Bukit Sion. Sebagaimana Musa menangkap wahyu tentang Sion, aku berdoa minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan akan Tuhan. Roh Kudus, aku mohon tuntun aku untuk mengerti pewahyuan tentang Sion. Dan aku membuka hatiku sekarang. Aku berdoa, aku lahirkan Sion di hatiku. Sion rohani akan menjadi tujuan dari kehidupan rohaniku. Tolong aku dalam perjalanan siara ini, supaya aku bertindak berhati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan saya berdoa, saya tumpangkan tangan kepada saudara semua. Bapa di surga, aku berdoa bagi mereka yang baru pertama kali mengambil keputusan untuk lahir baru. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk hidup benar. Menolong mereka untuk mereka meninggalkan semua kehidupan Mesir. Dan hari ini aku berdoa, limpahi mereka dengan kuasa-Mu. Dan lahirkan Sion di hati mereka. Lahirkan Sion di hati mereka. Bagi mereka yang sudah dibaptis Islam dan yang belum dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, aku meletakkan tangan Tuhan dan aku menyatakan, biarlah baptisan Roh Kudus membaptis mereka saat ini. Terima saudaraku, terima baptisan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus. Dan juga mereka menjadikan Sion sebagai tujuan akhir kehidupan mereka. Diberkati semua Cornerstone Virtual Congregations yang telah sign up, terutama mereka yang telah menyatakan diri berkomitmen untuk mengikuti kelas training and equipping ini. Anugerah Bapa berlimpah-limpah di atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, hari ini biarlah Sion terus menjadi bagian dari target kehidupan utama mereka. Semakin hari mereka berjalan, semakin menuju keserupaan seperti Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Brothers, sisters, saudaraku, saya berdoa supaya dengan kelas ini Anda bertumbuh dalam Tuhan. Saya dan istri saya akan mengajar kelas ini. Kami berdoa akan menolong Anda semua untuk semakin hari semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, bertumbuh berakar dan berbuah. Dan nanti akan ada kelas-kelas praktikal yang akan kami menolong Anda, sehingga Anda bisa melayani dengan kuasa pengusiran setan. Anda juga mengerti bagaimana melayani pelayanan kelepasan, dan kehidupan Anda menjadi berkat.
Mari bersama-sama berjalan dengan kami dalam perjalanan sejarah menuju Bukit Sion Rohani yang kudus. Dan dari Rumah Rohani Cornerstone, saya sebagai ayah visi dan istri saya sebagai ibu rohani dalam rumah ini menyatakan, diberkati engkau saudaraku, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai bertemu di kelas yang kedua. Amin.